Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi ala nikmatil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam man huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdal ma jazan nabiyina ummati. Sadaqallahu azim, sadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Wa hal ataka hadithu Musa id arana faqala li ahlihi imkuru inni anastu nara la'alli atikum minha biqabashin aw ajidu 'ala nasi huda falamma ataha nurin ya Musa inni ana rabbuka fakhlawna 'alaika innaka wal wa'idil muqaddati tuwa. Sadaqallahu azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan suatu kekuatan iman takwa Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah, berkah sholawat, berkah pahala dunia dan akhirat selamat-selamanya. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti senantiasa diakui sebagai umat beliau, umat akhir zaman yang istiqomah dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Perlu kita ketahui seringnya kita terjadi terbentur pada diri kita untuk tidak bisa datang dalam suatu majelis, dalam suatu tempat di mana di situ berkelimang atau bergelimpang daripada pahala tetapi dicampakkan begitu saja. Sering terjadi pada diri kita yang mudah melupakan apa yang dinamakan pusat dari segala dekengan pusat yang ada, segala sesuatu yang merupakan dekengan pusat yaitu Allah Subhanahu wa taala, tetapi sering kita campakkan begitu saja. Apa yaitu namanya majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat maupun majelis tausiah. Rahasia mengapa dianjurkan berkumpul dalam suatu majelis zikir dan majelis sholawat perlu kita ketahui. Memberikan mausulatul hasanah di sela-sela pembacaan zikir dalam sholawat bersama dan menyampaikan keutamaan daripada majelis zikir dan sholawat. Dulu ada seorang santri yang bertanya kepada ulama, kenapa kalau saya hadir di majelis zikir hati saya lebih khusyuk? Maka dijawablah oleh ulama tadi, ketika engkau sendirian berzikir pada Allah, maka seakan-akan engkau berusaha mengenalkan dirimu pada Allah. Berbeda jika engkau berkumpul ketika berzikir pada, maka Allah yang ingin mengelmu, Allah yang membuka. Ada pembedaan antara orang yang membuka dan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda sekali yang membuka maupun yang dibuka. Artinya apa? Yang akan mendapatkan hidayah maupun yang enggak akan mendapatkan hidayah. Bahagialah kita menjadi hamba Allah yang nantinya akan mendapatkan hidayah. Beda sama yang dibuka untuk mendapatkan hidayah. Beliau juga mengisahkan para ulama dahulu yang sangat mencintai majelis zikir dan sholawat.
menyampaikan nikmat yang diperoleh daripada adanya perkumpulan dalam suatu majelis. Orang soleh dulu mengatakan, jika saya duduk bersama guru saya, ngaji dengan guru saya lupa kalau saya hidup di dunia, saking nikmatnya duduk dengan orang-orang soleh. Makanya ada obatnya hati itu adalah orang soleh, kumpulan orang soleh untuk dikumpuli. Kenapa? Kita akan ketularan soleh. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah jamaah, pencerahan bimbingan amalan yang usia muliakan. Para sahabat Nabi tidak ada waktu yang lebih baik daripada mereka daripada saat duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, dalam penjelasan suatu Habib Ahmad juga menceritakan kisah salah seorang sahabat yang merasa bersedih tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang menghadiri suatu majelis. Ada yang meriwayatkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang ajalnya, ada Sayyidina Abu Bakar lewat dan bertemu sekelompok sahabat yang menangis di pinggiran jalan. Kemudian mereka ditanya oleh Abu Bakar, "Apa yang membuat kalian menangis?" Mereka menjawab, "Kami rindu dengan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu dengan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, jarang hadir ke majelis." Rupanya di samping itu juga karena terdapat keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, sebagaimana dijelaskan oleh Habib Muhammad. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa tidak ada satupun nabi yang diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali wajahnya yang indah dan suaranya yang indah, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling indah wajahnya serta paling merdu suaranya, kata Habib Ahmad ini. Beliau juga menceritakan kisah salah satu sahabat sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar yang merasa takut karena tidak khusyuk hatinya jika jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa takut dia. Kenapa? Tidak khusyuk hatinya. Masya Allah, kalau orang dulu yang dicari khusyuk hatinya. Kalau sekarang yang dicari apa? Bukan khusyuk hatinya, tapi temannya hati untuk berbuat maksiat, temannya hati untuk diajak maksiat, temannya hati untuk diajak berkelimpang kemewahan di dunia saja. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi bernama Hamdullah. Kemudian Abu Bakar menyapanya, "Bagaimana kabarmu Hamdullah?" Kemudian Hamdullah menjawab, "Hamdullah telah menjadi orang yang munafik." Ditanya lagi, "Kenapa kamu menuduh dirimu menjadi orang munafik?" Kemudian Hamdullah menjawab, "Saya itu kalau di majelis Nabi, ketika Nabi bercerita tentang surga dan neraka, seakan-akan surga itu ada di hadapan kami. Kami itu khusyuk, takut kepada Allah. Tapi begitu pulang ke rumah, ketemu istri dan anak serta urusan dunia lain, maka hatiku berubah. Tidak seperti di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini merupakan suatu pertanda pentingnya dalam suatu majelis dekat dengan baginda Rasulullah. Kalau sekarang Rasulullah sudah nggak ada meninggalkan kita, bukan Rasulullah meninggalkan kita, tetapi Rasulullah masih menyayangi kita. Makanya adanya makalul qiyam, artinya kita mendatangkan kecintaan kita baginda Rasulullah SAW datang di sekeliling kita dengan para dzurriyyah beliau, dengan para habib dan habaib keturunan beliau. Ini merupakan suatu pertanda saksi yang menandakan bahwa kita cinta pada baginda Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Kalau begitu akui sama. Yang merasa seperti itu bukan dirimu saja, Alhamdulillah. Kalau begitu kita adukan saja kepada Nabi Muhammad." Akhirnya mereka berdua pergi menghadap Nabi dan mengadu, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami begini. Ya Rasulullah, kami begini, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Jika kalian bisa khusyuk hatinya seperti saat denganku,
niscaya malaikat akan berjabat tangan dengan kalian. Artinya apa? Artinya manusia jika bisa seperti itu akan berteman dengan malaikat karena kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka dari itu disebutkan al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarrihi. Ini merupakan tanda-tanda orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh Habib Ahmad bahwa manusia tidak dituntut seperti demikian oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi ada waktunya masing-masing, sehingga Habib Ahmad melanjutkan ceritanya bahwa Rasulullah SAW berkata pada Hamdalah, wahai Hamdalah, ada waktunya engkau khusyuk dan ada waktunya engkau bersenda gurau dengan keluargamu. Selain itu beliau juga menceritakan kisah Imam Ahmad ketika ada seorang yang ingin sekali menjadi muridnya. Adapun ceritanya sebagai berikut. Imam Ahmad Ibnu Hanbal pernah kena fitnah sampai tidak bisa mengajar. Suatu ketika ada orang dari Maroko ini ingin ngaji hadis kepada beliau, tapi Imam Ahmad tidak bisa mengajarinya. Akhirnya apa? Imam Ahmad bin Hanbal menyuruhnya agar datang seperti pengemis. Lalu Imam Ahmad mengajarinya hadis Nabi, paper Habib Ahmad. Ini merupakan suatu pertanda betapa pentingnya dalam kita menjadi hamba Allah yang mencari ilmu, yang thalabul ilmu farizatun alal muslimin, yang merupakan mencari ilmu adalah hukumnya wajib. Bukan mencari ilmu saja, tetapi juga mencari keridhaan Allah, yaitu mencari keridhaan Allah dalam bentuk apa? Mencari keridhaan Allah dalam bentuk kita datang ke majelis. Mencari keridhaan Allah dalam bentuk apa lagi? Mencari keridhaan Allah dalam bentuk kita datang ke suatu tausiah, yang di situ tausiah Islamiyah, tausiah yang menjelaskan tentang manfaat faedah-faedahnya dalam kita membaca Al-Quran, tausiah yang menyebabkan kita bertambahnya iman. Ini penting sekali. Dasar-dasar hukum seperti ini sudah bisa membeberkan kita senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berwudu, istiqomah dalam berwirid, dan istiqomah dalam berzikir dan sholawat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, marilah majelis zikir seperti ini yang kita lihat sekarang ini, majelis zikir yang banyak rame-rame dikunjungi sebagaimana lautan manusia, marilah kita jadikan suatu propaganda untuk pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini merupakan suatu awal kedekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini sebagai awal istiqomah kita untuk senantiasa istiqomah selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam majelis selawat hari ini, malam ini, membuahkan suatu hasil, yaitu hasilnya apa? Hasilnya kita senantiasa akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya iman kita, bertambahnya suatu hal keimanan kita, rajinnya kita beribadah, sholat malam, wa minal laili fatahajjat bih nafilatan lak. Apalagi kita perbanyak dengan sholat-sholat sunnah seperti tahajud, sholat sunnah qabliyat subuh yang lebih baik daripada dunia seisinya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita kaji hari ini, apa yang kita pelajari hari ini merupakan suatu hal ilmu yang bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.